jika disukunkan maka lebih kuat dari mim. Babibu ab, penekanannya lebih kuat daripada mim. Maka mim alham ditekan, maksudnya bertemu antara asyafah al-ulya was-sufla, bertemu antara dua bibir atas dan bawah, namun dalam keadaan lebih ringan dari ba. Ma mimu am alam alham, berbeda dengan ba. Maka ba ab lebih kuat. Maka ini makhraj dari mim. Lalu bagaimana sifatul huruf mim? Sifatul huruf mim, matikan, sama seperti ba, maka dia sifatnya jahr. Ghairu mahmus, lawan dari mahmus. Apa itu hams tadi? Jaroyan an-nafs kullu illa hada malak ya. Maka dia jahr. Kalau jahr berarti sama seperti ba, maka dia babibu ab, maka mim pun sama. Ma mimu am, syafahnya tidak bergerak dan tidak keluar udara dan nafas dan suara. Ma mimu am, tidak amb, seperti sin, sasi su as. Di sini mim jahr, ma mimu am, tidak keluar sama sekali. Maka dibaca alham, tidak alham. Alham keluar, alham. Maka inilah sifat yang dominan dari mim. Masih banyak sifat yang lain, namun kita ambil sifat mimnya. Maka semua di sini alhamdulillah kita katakan tadi muraqqaqah. Illa ar-ra. Maka ra di sini sama seperti ar-Rahman. Maka ra di sini dalam keadaan mufakhamah. Limada mufakhamah? Aina mikrofon Indak Abdurrahman. Limada mufakhamah ra? Rabbil alamin, ra mufakhamah limada? Taib. Ra idza fathah huwa mufakhamah, maka dibaca ra rabbil alamin. Maka ra mufakhamah dan ba musyaddadah. Rabbil alamin. Maka ain dari sifat muraqqaqah, dan di sini ain bertemu dengan alif, dan alif di sini sakinah, sebelumnya fathah. Berarti mad tabi'i. Alamin, lam min huruf al-muraqqaqah wal mim min huruf al-muraqqaqah, bukan khusadaq tinqid. Alamin, maka ya di sini sakinah, sebelumnya kasrah. Asalnya mad tabi'i, alamin. Namun karena datangnya nun, maka dia hukumnya menjadi mad arid lisukun, karena dia jika disukunkan nunnya maka madnya menjadi arid lisukun. Kapan mad arid lisukun? Idza kana min qiraah Hafs an Asim dan yang lainnya dari jumhur. Di sana ada qiraah yang kita baca tidak ada mad arid lisukun, tetapi as-sakt, dan itu adalah qiraah Ya'qub yang akan kita bahas sekarang. Maka untuk permasalahan al-qiraah, dhahabal jumhur ala sukut fin nun, maka nunnya disukunkan. Sairul qura ala kalimatil alamin bisukun, maka di sini masuk kepada qiraah
jumhur kita sebutkan Hafiz an Asim, Ad-Duri anil Kisai, Waduri an Abi Amr, dan qiraah Wars an Nafi'. Mereka empat ini semuanya membaca sukun sehingga hukumnya mad arid lis sukun. Maka Hafiz wal Kisai wa Abi Amr membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan mad arid lis sukun 2, 4, 6. Dan begitu pun Wars, namun Wars lebih memilih panjang biasanya isba, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di sini dalam ilmu qiraah dikecualikan Ya'qub Al-Hadrami dari periwayatan Ruwais dan Rawh. Ruwais dan Rawh, murid-muridnya dua, meriwayatkan dari Ya'qub Al-Hadrami. Fayaqif alaiha biha, dia berhenti pada ha. Yaqif alaiha ala nun, dan ini madhabnya wukuf ala kulli nun mabniyah alal fathah fil asma kajam'i mudzakkar as-salim. Maka tambih di sini tidak sembarangan akhirannya nun. Nama nun yang mana dia itu mabni alal fathah, sehingga dia nunnya mabni alal fathah, yang mana dia i'rabnya jam'u mudzakkar as-salim. Maka alamin jamak dari alam, dan dia jamak mudzakkar as-salim. Dan begitupun misalnya muslimin, jam'u mudzakkar as-salim dari muslim. Mu'minin dan mu'minun, jam'u mudzakkar as-salim. Maka di sini pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka karena dia dari jam'i mudzakkar as-salim, madhab jumhur sukun ala nun. Maka manhajnya dari qiraah ini an yuqra dengan ha as-saktah, maka dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ha as-saktah. Sehingga di sini nunnya tidak disukunkan, tetapi dimasukkan fathah nun asli mabni alal fathah, namun diakhirkan dengan ha. Contoh lain, musliminah, mu'mininah, hakada. Maka di akhirnya diberikan ha as-sakt. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan. Adapun tambahan dari segi i'rab baiknya dimasukkan ya, biar ada faidah i'rab, dan biar orang-orang yang dari jamaah lain, jika kita memprotes mereka dari ilmu akidah dan sunnah, maka mereka alah dikit-dikit bid'ah, mengi'rab bismillah saja tidak bisa. Nah, kita jawab, kita bukan ahlu sunnah yang sibuk dengan manhaj saja, sibuk dengan akidah, tauhid. Ya, kita sibuk dengan itu dan kita bangga. Namun kita juga belajar ilmu nahwi. Sehingga mereka kalau berkata Allah sibuk dengan membid'ah-bid'ahkan, tapi tidak tahu i'rab. I'rab bismillah. Nah, kita i'rab sekarang. Maka bismillah i'rabnya ba harfi jar. Harf min hurufil jar, mabni alal kasr. Bi ismi, maka ismi di sini ismun majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasrah bismi. Bismillah, maka bismi di sini ismun majrur dengan ba dan dia mudhaf, dan lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Majrur lafdzul jalalah Allah wa alamatu jarrihi al kasrah,
mudhafun ilaih bismillahi. Ar-Rahmani, maka di sini Ar-Rahmani kenapa majrur? Na'at. Dia sifat dari lafdzil jalalah Allah, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahimi, sifat yang kedua untuk lafdzul jalalah Allah. Lalu kenapa majrur? Inilah sifat harus mengikuti yang disifati. Maka al-mausuf yang disifati lafdzul jalalah Allah majrur karena mudhaf ilaih, maka Ar-Rahmani majrur, Ar-Rahimi majrur. Dua-duanya sifat untuk lafdzul jalalah Allah. Maka di sini i'rabnya bismillahirrahmanirrahim bisa kita sebutkan. Maka dihafal i'rabnya, nanti saya tanya. Adapun alhamdulillahi rabbil alamin, maka telah selesai dari pembahasannya. Adapun dari segi i'rabnya alhamdu, maka dia adalah mubtada marfu fi awal jumlah alhamdu. Walamat rafi'ihinya apa? Dhammah. Alhamdu. Lillahi lam harfi jar, dan lafdzul jalalah Allah majrurun bilam lillahi. Maka lillahi lafdzul jalalah Allah ismun majrurun bilam wa alamatu jarihi al-kasrah lillahi. Rabbil alamin. Maka kenapa Rabbi majrur? Maka dia Rabbi na'at atau badal dari lafdzil jalalah Allah. Wa alamatu jarrihi kasrah Rabbi. Maka alhamdulillahi Rabbi. Kenapa majrur? Sifat dari lafdzul jalalah Allah. Maka Allah disifati dengan Rabb atau badal. Maka oleh sebab itu banyak di dalam ayat Al-Quran lafdzul jalalah Allah diganti dengan Rabb atau kebalikannya. Salah satu contohnya di sini, alhamdulillah, Allah digantikan dengan Rabb. Lafdzul jalalah Allah digantikan dengan Rabbil alamin, pemilik, pengatur dari semua alam raya ini yang diciptakan olehnya. Maka ini pendalilan lafdzul jalalah Allah mubaddal bi Rabb. Dan di ayat yang lain juga kebalikannya, Rabb diganti dengan lafdzul jalalah Allah. Siapa yang bisa memberikan contoh? Di dalam surat apa yang kita lewati? Ibrahim. Maka disebutkan biidzni rabbihim, disebutkan Rabb biidzni rabbihim, dan dia mudhaf ilaih, biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahi. Maka di awal ayat disebutkan Allahi, dan ini menjadi majrur. Lalu bagaimana i'rabnya? Badal dari Rabb. Dan di sana ada i'rab yang lain karena qiraah siapa? Wars an-Nafi', Allahul ladzi. Maka di sini marfu. Lalu i'rabnya apa? Mubtada, bukan dari badal. Maka semua qiraah, terutama yang mu'tamad, benar dibaca. Dan jika ada perbedaan harokat, maka i'rabnya pun berbeda dan ada takhrij i'rabnya. Maka seperti perbedaan qiraah Wars dari jumhur dibaca kasrah seperti Hafs, Allahil ladzi, maka dia badal untuk biidni Rabb, badal dari Rabb. Adapun qiraah Wars dibaca Allahul ladzi, maka Allah lafdzul jalalah Allah marfu. I'rabnya bagaimana lalu? I'rabnya karena dia mubtada. Seperti itu. Sehingga permasalahan khilaf di dalam qiraah tidak membedakan dari makna yang ada. Dan jika berbeda dari takhrij i'rab, maka para ulama ahlul i'rab mentakhrijnya dan tidak merubah dari makna. Seperti di sini qiraah Ya'qub, al-alaminah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini qiraahnya aneh ini. Gak mau ikut sholat dengan dia, takut fitnah. Dan juga bacaannya di sini takut maknanya berbeda. Maka jawabnya tidak berbeda dari segi makna. Karena ini lahjah. Seperti biasa kita baca wadduha menjadi wadduhi, menjadi wadduha, maka ini lahjah. Begitupun di sini al-alamin, al-alaminah, tidak membedakan arti. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.